Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat untuk menjalani KBM daring di rumah masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, hari ini kalian masih akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu tentang bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Untuk itu, silakan kalian simak video penjelasan mengenai cara menulis surat lamaran pekerjaan berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematika penulisannya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas nih cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Yang pertama ada unsur kebahasaannya dulu. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu menggunakan bentuk surat yang standar. Bentuk surat yang standar ini artinya adalah bentuk surat yang biasa kalian gunakan untuk menulis surat pribadi, tidak memiliki kop surat seperti itu, tapi sudah kalau misalnya di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada sistematika tertentunya. Jadi menggunakan surat yang standar yang digunakan di dalam surat menyurat di Indonesia itu seperti apa, yang tentunya sudah kalian pelajari sebelumnya di sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Unsur yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang tepat digunakan dalam penulisan surat untuk surat lamaran pekerjaan. Misalnya menggunakan bahasa yang sopan, yang lembut, atau yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan surat menyurat yang sifatnya resmi. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang sopan itu artinya kata-kata yang tidak menyinggung perasaan, kata-kata yang tidak menyinggung tentang suku, ras, agama. Kemudian yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kalian gunakan kata-kata atau kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, kemudian singkat, kemudian padat, dan informatif. Informatif itu mengandung informasi tentang apa surat itu ditujukan, tentang apa tujuannya. Lalu yang kelima, menggunakan tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Tulisan yang bersih itu adalah artinya ketika kalian menulisnya dengan tulisan tangan, di kertasnya tidak boleh ada noda, tidak ada coretan, sebisa mungkin tidak menggunakan tip X atau penghapus untuk menulis sesuatu yang salah, menghapus sesuatu yang salah. Kemudian mudah dibaca. Mudah dibaca tulisannya tentu saja selain bersih juga kalian harus menulisnya dengan rapi supaya mudah dibaca. Jangan sampai menulis surat itu asal-asalan, berantakan tulisannya. Sebisa mungkin dengan rapi, karena biasanya dari tulisan itu bisa dibaca karakternya dan sesuai dengan kaidah ejaan. Kalau misalnya harusnya menggunakan titik, gunakanlah titik. Kalau misalnya harusnya menggunakan huruf kapital, gunakanlah huruf kapital sesuai dengan ejaan. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Norma bahasa surat itu artinya bahwa surat ini bersifat resmi, artinya bahasa yang digunakannya pun harus resmi ataupun harus baku. Dan ditulis sesuai dengan sistematika surat lamaran pekerjaan yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang selanjutnya, contoh penulisan pada bagian alinea pembuka. Nah, ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan di bagian kalimat pembuka, di bagian tubuh suratnya, di kalimat pembukanya itu kalian harus menjelaskan dari mana si info lowongan kerja itu kalian dapatkan. Misalnya yang pertama, kalau kalian mendapatkannya dari iklan. Iklan ini bisa dimuat di media massa, media elektronik, ataupun di internet. Itu kalian harus cantumkan sumbernya. Kalimat yang pertama contohnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik, tanggal titik-titik, yang isinya menyatakan bahwa titik-titik. Si titik-titik ini bisa kalian isi dengan nama, media masanya dari mana, kemudian tanggal dimuatnya tanggal berapa. Misalnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 20 Agustus
2021 yang isinya menyatakan bahwa misalnya PT Garmen atau PT Metro misalnya, ataupun apapun nama PT-nya, membutuhkan atau membuka lowongan pekerjaan sebagai supervisor misalnya, atau sebagai karyawan bagian apa. Nah, itu kalian jelaskan di bagian alinea pembuka ini. Atau contoh yang keduanya, dalam harian Kompas misalnya tanggal 21 Agustus 2021, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT titik-titik membutuhkan karyawan misalnya dalam posisi apa berkenaan dengan hal tersebut, maka silakan kalian lanjutkan bagian isinya seperti apa. Itu untuk iklan. Yang kedua, kalian mendapatkan info lowongan kerja itu dari seseorang, misalnya seorang kerabat, seorang teman, seorang tetangga, atau siapapun itu. Kalimatnya seperti ini: menurut informasi dari bapak atau ibu atau saudara, misalnya siapa, sebutkan perusahaan bapak ibu membutuhkan posisinya apa di sini sesuai dengan lowongan kerjanya yang diinformasikan oleh orang tersebut. Kemudian isinya sehubungan dengan hal itu, kalian sampaikan maksud kalian apa di surat itu. Kemudian yang ketiga, lowongan kerja yang didapatkan dari pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contoh kalimatnya, berdasarkan dengan pengumuman nomor berapa, tanggal berapa, tentang penerimaan karyawan PT apa, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalau ini langsung kalian masuknya ke bagian isi identitas kalian, nama, tempat tanggal lahir, usia, misalnya jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, info lowongan kerja yang misalnya ini permohonan instansi pada sekolah. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, misalnya sebagai guru matematika, ini khusus untuk melamar ke sekolah. Yang kelima, inisiatif sendiri. Nah, ini paling banyak digunakan. Inisiatif sendiri itu adalah dari diri sendiri ya. Tidak ada lowongan kerja apapun, misalnya kalian tidak menemukan lowongan kerja apapun tapi ingin melamar ke perusahaan itu, silakan saja langsung. Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada, silakan dilengkapi. Nah, itu cara menulis pada alinea pembuka di dalam sebuah surat. Di sini ada tips membuat surat lamaran pekerjaan. Tips membuat lamaran surat pekerjaan ada 5. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tadi sesuai dengan kaidah kebahasaannya, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Ini bahasa yang jelas, bahasa yang digunakan tentu saja menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan hendaknya ditulis tangan. Nah, ini yang poin penting, yaitu surat lamaran pekerjaan ini sebaiknya ditulis tangan. Karena tadi apa? Yang pertama, menghindari menjiplak surat lamaran punya orang. Kemudian yang kedua, bisa terlihat karakter seseorang dari tulisannya. Misalnya kalau misalnya dia menulisnya berantakan, belum tentu orangnya berantakan, tapi mungkin terlihat di situ kesungguhannya ketika menulis surat lamaran pekerjaan ini. Kalau berantakan, oh berarti si orangnya tidak serius, tidak rapih, seperti itu. Yang keempat, melengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat melamar kerja. Nah, ketika kalian melampirkan data-data, misalnya sertifikat prakerin misalnya kalau dibutuhkan, itu silakan lampirkan. Kemudian transkrip nilai, ijazah, dan seperti itu yang lain-lainnya sesuai dengan yang diminta oleh perusahaannya. Yang kelima, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerjanya. Ini penting untuk apa ya? Untuk memunculkan bahwa kalian itu sebetulnya sudah berpengalaman dan layak untuk bekerja di perusahaan yang kalian lamar. Jadi silakan sertifikat pengalaman kerja itu kalian lampirkan di dalam surat lamaran pekerjaannya. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Ini tadi dia menulis surat berdasarkan inisiatif dia sendiri, karena di sini langsung menyampaikan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi si lamaran pekerjaan ini
tidak didapatkan dari manapun, dia inisiatif ingin melamar ke perusahaan ini dan langsung menulis suratnya sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Nah, selain itu ada juga contoh surat lamaran pekerjaan yang bentuknya seperti ini. Surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh Bapak Aron Prayoga. Nah, dia menulis surat lamaran pekerjaan ini ditujukan kepada HRD Wilmar Group Medan berdasarkan informasi yang dia baca dari situs medanlocker.com pada tanggal 8 Juni 2019. Nah, dia ingin mengajukan diri sebagai content creator. Nah, ini untuk paragraf pembukanya, kemudian isinya, kemudian di sini dia sampaikan kondisi kesehatannya baik, berpenampilan menarik, semua yang unggul yang dia mampu ataupun pengalaman-pengalamannya dia tuliskan di sini untuk meyakinkan kepada si perusahaannya itu bahwa dia itu kompeten di bidang yang dia lamar. Kemudian ini adalah lampiran-lampirannya dan ini penutup suratnya. Penutup surat ini harus berisi harapan ataupun kepercayaan diri bahwa dia ini layak untuk mendapatkan kesempatan dalam tes dan wawancara kerja. Nah, itu saja mungkin untuk contoh suratnya. Kalau bisa kalian menulis surat lamaran pekerjaan itu seperti ini lengkap ya. Itulah tadi materi mengenai cara menulis surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan dan bisa mempraktikannya nanti ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan untuk melamar di perusahaan yang kalian inginkan. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.